Dari Sky kalau pakai Balmond tuh sangat confident atau percaya diri. Mungkin strateginya baru mereka bisa pakai untuk kali ini karena match point. Karena kalau dipakai dari awal mungkin Tawan ya, tawan di-ban. tidak bisa menjadi game-game yang selanjutnya gitu loh. Cuma mungkin ini adalah game yang sangat penting, krusial. Jadi mau Iyalah. nggak mau dia harus pakai senjata rahasianya. Ini game hidup atau dead. Oke, ini namanya live atau mati. Benar. Oke, kita lihat. Ini dia game ketiga. Apakah 2-1 atau 3-0? Silahkan tulis di kolom komentar dengan syarat like dulu walai. Kasih tahu 30.000 likes bisa tembus dan Earl bermain dengan sangat agresif, dipaksakan untuk menggunakan retribution dan tidak perlu digunakan oleh seorang Vival. Satu Coach Shadow tidak berhasil mendapatkan satu bayangannya karena Earl masih ada retri. Diamankan oleh siapa? Diamankan oleh Vival kah? Vival ternyata dengan menggunakan retribution dan Sky tidak menggunakan retrinya dan lebih memilih langsung ke arah Rokursa, farming kembali, mencoba untuk dapetin satu Rokursa menuju ke arah orange buff dan mungkin akan ke Kramer dan menuju ke arah Mr. Crab kecil di arah top lane. Alright, dan Bung Cornet kali ini lihat dari Vival lebih untung dengan satu Walita Wonder dan memilih untuk mendapatkan farming yang lebih dulu lagi. Tapi Ciwinda dan juga Fundurudul dia tidak tinggal diam. Mereka coba untuk mendapatkan penggangguan dari para pemain dari tim Beletron Era. Benar-benar coba mendominasi, menekan jungle-nya setekan mungkin dan bahkan ada satu bar retribution yang nggak mau harus digunakan terlebih dahulu oleh seorang Vival. Yes, hanya sedikit mengganggu, membuka vision dan mencoba di cover oleh Vivian ya, walaupun dia harus nge-spam NM no mana dan Mori kalau itu tidak ternyata menuju ke arah atas, dapetin satu lagi Mr. Crab dari Sky-nya. Cukup berani dia rotasinya yang dilakukan. Gokil, dia langsung ke arah Scale Wizard. Ditahan retrinya karena 2 detik lagi Turtle akan muncul kembali ke objektif gaming suara Sky yang menuju ke arah tengah. Sudah level 4, mau dipasang activate atau tidak. Sudah ada satu bayangan yang menempel tapi belum dikeluarkan shadow kill-nya. Menuju ke arah Turtle sekarang 4 orang dengan badan yang cukup tebal di arah Turtle-nya. Dan kita lihat Fundurudul sudah ada Black Shoes dikeluarkan itu saja, ditabrakkan oleh Fumi dan bahkan lagi-lagi Valanir belum menggerak menitnya, mencoba untuk menahan dari Turtle-nya, masih mencoba untuk satu combo di retri dan langsung lethal counter. Tidak adanya lagi satu skill tambahan oleh Skara, tidak ada lagi flicker juga, langsung first blood diamankan Hayabusanya, tidak berhasil untuk menabrak dari seorang Fumi dan lagi-lagi satu Turtle ditukarkan oleh satu nyawa Winda Earl yang harus dikembangkan. Oke, dan kita sudah menyentuh 27.000 like. Langsung di like lagi 3.000 menuju ke 30.000. Let's go. Mana fans Beletron, mana fans GMX Master yang tapi ternyata di sini langsung hilang dengan shadow kill terhadap Fundurudul. Yes, tampaknya sudah di fix ya Hayabusa berarti ya. Hayabusa kalau misalkan ulti flicker itu tetap menempel. Saya belum pakai Sudah lagi. di fix ya berarti ya. Soalnya updatean terakhir sebelum update sekarang tuh selalu bisa dihindari tuh. Jadi lo shadow kill, lo flicker tuh atau lo ngeblink pasti hilang. Ultinya bakal kelepas, tapi setelah di fix sudah kembali. Tapi kita sini masih ada ultimate Brains of Order, balik ke Tilaja dari sininya. Masih mencoba untuk balik lagi, mau diajar kembali. Hati-hati, flicker sudah digunakan. Tapi lihat, langsung keluar Brand Strike-nya. Tapi langsung dihajar begitu saja. Tidak ada yang ultimate dan masih ada Guiding Wind. Dan bahkan di arah tengahnya justru dari seorang Fundurudul yang mendapatkan satu poin kill terhadap seorang Vivian. Oke, tapi lihat ada Vival di depan sana. Masih ada shadow kill mencoba dipaksakan dan langsung shadow kill karena seorang Sky. Berpaling, satu buah Guiding Wind. Didapatkan satu poin dan bahkan hilang. 1-1 dan bahkan di sini Vival one man situation dengan seorang Sky tidak bisa menahan, semua bisa diberikan. Tapi ternyata Valanir gak bisa memotong. Guiding Wind save the day. Guiding Wind yang benar-benar bagus banget dan Sky-nya dapat poin kill, killing spree-nya aktif, dapetin darah tambahan dan berhasil untuk dapetin poin kill juga. Wow, ini benar-benar Sky itu kalau dia nggak pencet Guiding Wind-nya udah pasti kelar di shadow kill sama Hayabusa. Shadow kill udah keluar. Sebenarnya shadow kill udah keluar di sini. Iya, di Sky, di warnya. Iya, Sky, tapi dia Guiding Wind jadi kebagi lagi iya, damage-nya. benar banget. Kalau misalnya tadi nggak kebagi itu bakal hilang dan dua kali Guiding Wind. Guiding Wind. Lu mau nganggur mulu dari tadi. Wow, Guiding Wind-nya membuat Sky bertahan di sini juga di arah jungle menuju ke arah pit lord. Tapi Valanir
Kali ini agak sedikit pergerakannya ditahan begitu saja. Sky, what are you doing? Terlalu berbahaya membuka satu posisi dan bahkan hilang. Shadow Kill mau nggak mau harus dibuka bersama dengan Vader Strike di saat adanya Turtle. Ini menjadi salah satu hal yang cukup berbahaya. Bisa diambil oleh para pemain dari tim Beletron Era. Sedangkan Fumi, what are you doing? Fumi nggak bisa pulang, nggak usah dilakukan. Satu hit dan Lunok Scales assault-nya. Please, bergerak, jangan bergerak. Yes, ini harus berkoordinasi dengan baik sih antara Earl dan juga seorang Sky. Tidak boleh dibuka begitu saja oleh Sky-nya. Dan bahkan Turtle sudah diamankan, masih dapetin second eye. Dan bahkan sudah mulai menempel juga bayangannya. Tidak perlu ultimate dari seorang rivalnya. Tidak berhasil untuk dapat 1 poin kill dengan menggunakan lethal counter dari seorang Sky-nya. Maju ke arah depan, tidak ada Stinging Eagle karena sudah digunakan ke arah seorang Persia. 3 melawan 2. Bahkan Vival mulai muncul. Lihat bayangannya muncul dan bahkan kita lihat juga diamankan begitu saja. Dia secure dan bahkan balik lagi ke arah belakang menggunakan satu sepatu hitamnya Fundurudul plus flicker untuk menyelamatkan dirinya. Tapi satu hal Bung Goret, apa? Short skill yang banyak dikeluarkan oleh tim dari GPX Basreng di arah top lane sana. Kehilangan Ciwinda, Funi gak punya Black Shoes, gak punya satu buah flicker. Ini bisa menjadi berbahaya ditambah dengan satu turret dari seorang Chell. Hadiah dari seorang Chell di arah mid lane. Yes, ini kerugian yang cukup besar juga dilakukan tadi dari satu tim fight di arah top lane dan kehilangan banyak banget objektif dan bahkan ini dia efek updatean patch terbaru dari Stinging Eagle yang kalau terlalu jauh tidak bisa putus untuk mendapatkan. Enggak sih, harusnya update patch itu ke titik terakhir. Jadi kalau flick atau kemana tuh bakal tetap kena dan bahkan lagi dan lagi tarikan maut dari seorang Valanir dan langsung menembakkan 3 orang. CC dari Ruby emang ngeselin kayak Ranger Bronze. Yes, bener banget. Dan bahkan aku bilang tadi pas ketika draft pick aku kira dari tim GPX Buster yang akan menggunakan Ruby entah untuk offlaner ataupun dari roamernya, karena ini Hayabusa di first pick dari tim Beletron Era membuat Ruby itu salah satu hero yang menguntungkan ketika ada Hayabusa di tim musuh. Tapi ternyata dari tim GPX Basreng mereka lebih merelakan dengan adanya Lilia dan juga ada satu buah Matilda yang akhirnya Ruby harus dipick oleh tim Beletron Era. Wow, ini satu CC dari Ruby dan itu membuat tim fight-nya berantakan. Walaupun sudah di-trade untuk turret di daerah top lane, Turtle juga sudah mulai muncul. Tapi balik lagi, ketika vision atau turret mid-nya sudah mulai hilang, ini membuat anak-anak Beletron semakin pintar lagi untuk bersembunyi di arah rumputan. Emo Vendetta terkena 1, Fundurudu masih ada Black Shoes, tapi sayangnya tidak bisa diselamatkan lagi dan lagi. Seorang Balmon Sky-nya harus ditumbangkan Federal Strike dan bahkan dipaksa untuk mukul mundur. Fumi tidak bisa lagi untuk maju ke arah depan walaupun sudah dibuka perisainya, tapi tidak adanya Balmon, tidak adanya satu retribution. Tampaknya Beletron Era akan mengamankan Turtle dengan mudah. Dan bahkan tadi lihat bisa-bisanya Vival dia ke arah purple buff terlebih dahulu. Dia relakan temannya tim fight karena zoning out yang dilakukan sama Chell. Tadi dipastikan akan mengamankan Turtle tidak dicolek sama sekali oleh tim GPX Buster yang Gila, sini Bele main rumputnya gokil banget. Oke, tapi kali ini lihat ada Vivi yang depan sana mencoba dipotong begitu saja. Guiding Wine memilih arah yang salah. Shadow Kill tadi keluarkan, Fundurudul udah gak punya lagi. Satu buah Black Shoes dan juga flicker again and again. Soul skillnya dipaksa untuk hilang dan dipakai Bung Koret. Yes, belum dikeluarkan Guiding Wine-nya dan bahkan kita juga menuju level 8 dari Earl-nya. Coba untuk maju ke arah depan, ngebuka kali ini Earl yang harus membuka rumputan. Guiding Wine ke arah belakang, mencoba untuk menjaga jaraknya dari seorang Valanir yang punya combo dengan menggunakan flickernya. Mau Vendetta juga sudah ready, semuanya ready. 4 orang di arah tengah. Sky masih menunggu di arah rumput atas. Hati-hati Fumi, Guiding Wine memanggil kembali dari seorang Earl-nya, mencoba untuk membuka kembali setiap rumput yang ada. Beletron Era, salah satu kelebihan mereka adalah permainan bush atau ambushnya, penyerangan di arah rumputan yang membuat musuh terkaget-kaget dan terheran-heran. Yes, bahkan untuk kali ini purple buff-nya udah dikasih ke arah seorang Cinca. Dia harus benar-benar untuk mengamankan di arah metode late game-nya. Lihat, di sana 3 orang berkumpul menjadi satu. I'm Offender telah dikeluarkan kali ini, tapi ternyata berjuang Sky pun harus hilang. Karena telah didapatkan. Fumi kali ini ternyata tidak terkena I'm Offender, tapi tetap terkena dengan satu buah shuriken. Hilang tanpa adanya purple buff, membuat seorang Vival mendapatkan 8 poin kill di menit yang ke-9.
Wow, itu benar-benar definisi buruk banget sih itu decision making yang dilakukan ketika jarak Earl-nya juga lagi di bawah jauh banget, tidak ada flicker dari seorang Fumi dan juga Sky, walaupun I'm offended-nya agak sedikit miss, tapi balik lagi ketika tidak ada escape skill membuat anak-anak GPX Basreng dari Balmonnya, dari seorang Baxianya harus ditumbangkan. Apalagi kita tahu Lunox damage-nya sakit banget terhadap seorang tank. Semakin besar darahnya bahkan di dodge, itu dia yang gua omongin dari tadi. Lunox hero yang bisa ngedash dan Fuminya masuk ke kandang kematian, ditumbangkan dengan damage yang sangat amat besar dari anak-anak Belatron era Walai. Oke, dan bakal lihat purple buff-nya diamanin oleh seorang Vival. Vival terbuka untuk satu buah Lord, tapi ternyata nggak mau untuk nge-dive lebih dalam lagi dari bottom lane. Fokus sudah bakal satu buah Bapak Lord yang terhormat. Tidak ada kontes kali ini karena Sky berada di arah top lane. Kalau mau kontes, Sky udah harus pelan untuk menuju ke arah pit Lord. Dan big no for GPX Basreng kali ini untuk melakukan kontes karena berbahaya Bung Cornet. Bahaya banget kalau dipaksakan untuk masuk, walaupun ada lethal counter dan juga satu retry, tapi balik lagi masih di bawah menit 12, harusnya masih bisa ditahan walaupun tidak ada high ground defender. Tapi ini akan menjadi sangat wise atau bijak untuk mereka memilih menahan di inhibitor turret di arah top lane nih. Well played, bro. Haha, well played, bro. Dan di arah top lane sana udah ada satu orang yang akan menjaga, yaitu Lunox Ruby mendatangi ke arah mid lane, membuka vision begitu saja. Halo, Lordnya? Dan Run Wolf King, Lord biarkan ditabrakkan begitu saja. Lihat bakal coba dipaksa. Cini di depan sana, Cini bakal coba diamankan, tapi ternyata tidak, masih menunggu Lord menuju ke arah inhibitor. Cini membuka satu buah damage, tapi mereka ingin mendapatkan semua objektif. Mereka coba menuju ke arah Ciwinda Earl. Cara telah dikeluarkan, tapi ternyata sangkut ke arah satu buah minion dan Fumi harus hilang. Kill list didapatkan. Kill sosok dikeluarkan, Sky harus tumbang juga. Kali ini di arah top lane. Oh my god. Walasin. Vivian memaksakan satu buah flicker Bung Cornet dan diselamatkan oleh seorang Cini di arah top lane. Yes, dan bahkan Earl-nya tidak berhasil mengamankan trade kill terhadap seorang Cini. Dua turret langsung tumbang menuju ke arah 3. Belatron too strong. Diamankan begitu saja dan bahkan Rebusanya fokus ke arah bottom lane-nya. Wave minionnya sudah mulai jalan dan bahkan di arah tengahnya mencoba untuk dibersihkan. Satu gerobak terakhirnya, lihat Cincara Chow flicker ke arah belakang, shadow kill masih terbagi damage-nya. Coach Shadow-nya apakah masih bisa ke arah belakang? Masih bisa ternyata, dan semua turretnya dihancurkan, dirubuhkan, diajar kembali oleh seorang Fumi, ditarik. I'm offended yang sangat amat baik dari seorang Ruby dan bahkan legendary. Oh my god, langsung di follow up dengan sangat baik. Satu orang tumbang Fuminya, 27 detik tidak ada yang Baxia dan minions wave yang sudah mulai masuk daerah tengah. Tas dilakukan oleh anak Belatron, mencoba untuk langsung diajar kembali Ranger Mas. Malah sekarang di trade kill begitu saja, 4 melawan 4, masih mau bertahan, masih mau ditahan oleh anak-anak GPX Basreng. Anti pecah dan tidak mau kalah begitu saja. Memaksakan sesuatu hal ini bukan hal yang baik. Kita bakal lihat di sana ada Vival, ada Ciwinda, sangkut shadow kill dan terbagi dua, tapi ternyata damage terlalu sakit. Sky pun tidak bisa menahan dan tidak bisa membantu apa-apa. Bahkan para pemain dari tim Belatron era, mereka benar-benar harus menunggu dari seorang Valanir. Kalau tadi ada minion itu beda kasusnya Bung Cornet. Dan bahkan di sini dengan item yang kita bakal lihat udah 10.000 gold dari seorang Vival menuju ke arah Blade of Despair dan sudah jadi. Ini dari seorang Sky, bahkan dia masih hanya memiliki 2 item defensif dengan anti Quiras dan juga Athena, ditambahkan 1 War X, belum ada item tambahan. Vival 4 item damage ini bakal bisa menumbangkan Sky, Bung Cornet. Yes, dan semua Walai dan Brother Mas dimanapun kalian berada yang sedang menonton, 1000 lagi kita bulatkan 30.000 likes. Masih ada harapan untuk anak-anak GPX untuk nge-defend. Dan Belatron era, buat teman-teman yang mendukung, fans dari Belatron era, ini benar-benar keadaan yang sangat-sangat menguntungkan untuk mereka karena ngelit goldnya jauh banget, 45.000, dan semua turretnya sudah dihancurkan. Balik lagi, ini keadaannya winning condition menurut Cornet pribadi. Kalau misalkan anak-anak GPX masih bisa ngenahan dan membuat item-item untuk di late game, masih bisa harusnya untuk nge-comeback. But satu momen saja keculik demi keculik, karena lihat dari pergerakan Balmonnya, hati-hati permainan bush yang gue bilang ya, ini Belatron rapi banget, cantik banget. Ranger Mas dan bakal coba lihat Kalsa bersama shadow kill. Sky gak bisa berharap lagi, Sky pun harus tumbang. Pedestrian di tengah malah membuat perimeter yang tidak bisa ada support follow up di arah top lane. Ini titik Bung Cornet.
Yes. Ini benar-benar harus banget diwaspadai. Karena dari awal aku bilang kalau ngecasin anak-anak ladies Beletron era, selain hero poolnya mereka luas, tapi permainan ambushnya bersembunyi di balik rerumputan. Sabar banget, trigger disiplin yang mereka punya. Ketika mereka menculik 1-2 pemain dari ambushnya, itu selalu berhasil. Dan itu yang harus dijadikan pelajaran oleh anak-anak GPX Basreng. Lord diamankan tanpa ada kontes sama sekali oleh para pemain dari tim GPX Basreng. Ini mereka harus menahan. Dan Lord kali ini ingat Bung Cornet, mereka tidak memiliki inhibitor sedikit pun. Mereka memiliki high ground defensif, tapi tidak ada inhibitor untuk perlindungan lebih di arah top lane. Lord bergerak di arah top lane. Di arah mid lane. Dan bahkan ada seorang Vival di arah top lane seorang diri untuk mengawal para minion. Akankah one strike push kali yang dilakukan oleh tim Beletron era mencoba untuk melakukan clear minion terlebih dahulu? Cini di garis depan, satu buah Malik Freak Roar telah dimiliki, tapi lihat Vivian mencoba untuk memberikan damage, memberikan sedikit, tapi Valanir yang akan mengganggu pergerakan, menunggu Emo Pendant dari seorang Sky di depan sana. Masih one point situation, CPDS telah dikeluarkan menuju ke arah belakang. Getting win-nya masih bisa menyelamatkan hari, dan bahkan Ciwinda, what are you doing? Terlalu dive in, terlalu dalam, masih ada satu buah flicker. Sky masih dengan Letokan menghilangkan satu buah Papalor terhormat, tapi tidak dari pasar dengan satu buah Order Blitz. Oh my god, di sini harus tumbang bersama dengan Fumi. Ini musibah Bung Cornet. Yes, dan semua sekarang. Dan inilah dia Sky mencoba untuk defend, tapi tidak bisa. Beletron era too strong. Wipe out, dan ini dia juara dari U-Point MLBB Invitational, Beletron era. Beletron era menumbangkan tim GPX Basreng dengan kemenangan 3-0. Good game, well play untuk kedua belah tim. Dan di sini tandanya Beletron era menyandang Queen of Viewpoint Esports Invitational gitu. Yes. Tidak dikasih satu game pun dan langsung